Selamat pagi, siang, sore buat Anda semua. Eh, Kalau hari ini kita mau merenungkan tentang the purpose of life, tentu nanti ada banyak hal yang bisa kita lihat ya. Nah, aku ingin mulai dengan ini dulu ya. Spiritualitas itu terbagi dua sebetulnya. Kalau kita bicara tentang spirituality ya, itu dibagi dua, Western dan Eastern. Jadi spiritualitas Barat dan spiritualitas Timur. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu adalah kata kuncinya, keywordsnya. Kalau soal tujuannya sama-sama ingin menjadi kudus, ingin mendekat pada Tuhan, ingin semakin setia kepada perintah-perintahnya, itu tujuan dari spirituality itu sama. Tapi ternyata jalannya beda. Western sama Eastern itu jalannya beda. Western itu kata kuncinya itu adalah fulfillment. Jadi kalau orang itu harus mencapai pemenuhan hidup. Jadi untuk sampai pada kesucian, sampai pada kekudusan, mungkin yang sekarang kita sebut the purpose of life itu ya, itu Western spirituality mengatakan jalannya adalah kita harus sampai pada pemenuhan hidup. Nah, kata kuncinya itu adalah fulfillment. Jadi di dunia ini kita ini dipacu untuk fulfill something, untuk bisa ini. Kalau mau suci harus hafal kitab suci, harus melakukan ini, harus ikut itu, harus ikut PD Bunda Allah, harus ikut renungannya Romo Eko, harus ikut Bible learningnya Romo Jo. Pokoknya itu namanya kita seperti orang yang ingin fulfill something terus ya. Itu kalau ingin mengejar kekudusan. Tapi aneh, spiritualitas timur, kata kuncinya itu kebalikannya. Bukan fulfillment, tapi emptiness. Emptiness. Pengosongan diri. Pengosongan diri. Ya. Anda dari sini aja pasti sudah bisa merasakan dua spiritualitas ini itu getarannya berbeda. Getarannya berbeda. Anda jangan berkata, oh yang benar yang timur nih, yang pengosongan diri, jangan berkata begitu, ya. Tapi juga jangan lalu ke barat-baratan, wah kita harus kalau timur itu cenderung pasif, cenderung nggak ngapa-ngapain, cenderung diem aja. Tapi kalau yang benar ini Western, Barat, lebih aktif, lebih bergerak, lebih ingin achieve something gitu ya. Menurut saya kita nggak bisa menilai yang paling benar itu yang mana. Kalau saya berpendapat begini sebetulnya, berpendapat bahwa dua-duanya itu ada dalam jalan hidup kita, tergantung tingkat umur kita, sesuai dengan grafik hidup manusia. Grafik hidup manusia. Mungkin ya anak-anak muda kita milenial atau sampai seumuran saya lah. Saya gini-gini masih muda lah ya, lumayan masih muda ya. Baru 48. Ya udah mulai hampir gocap juga lah sebetulnya. Tapi kan orang menilai saya ini lagi puncak-puncaknya karya. Lagi umur segini nih gereja lagi mengharapkan banyak hal dari saya. Umur saya umur lagi matang-matangnya, sudah punya banyak pengalaman, energi masih banyak, masih punya kreativitas, mimpi, gerakan. Itu mungkin anak kecil, remaja, milenial, sampai dewasa seperti saya, itu mungkin tahapnya itu masih tahap grafik hidup yang sedang naik ke atas begini. Ya. Nanti ada di titik puncak, Nah, pada grafik hidup seperti itu nggak apa-apa. Kita ambil Western, gaya Barat. Kita harus fulfill something dalam hidup ini. Ya. Tapi untuk Anda yang ya tolong nyadar diri aja ya.
nyadar diri aja bahwa umur kita nggak bohong, ya kan? Umur kita nggak bohong, walaupun mau dipermak ke Korea Selatan dengan gaya apa namanya operasi plastik yang paling mahal sekalipun ya, sampai laler jatuh gitu kalau nempel di sini, kan banyak tuh sekarang ibu-ibu yang ya sebetulnya sih kita tahu umurnya udah lumayan gitu, udah hampir 70 gitu, tapi masih licin gitu mukanya ya. Walaupun kita mau transplantasi organ, mau apa ya, tapi kita ini kan nggak bisa bohong bahwa tubuh kita ini ada batas waktunya, ada batas waktunya. Handphone aja Bapak Ibu, itu sudah di-create, rencanakan oleh pembuatnya ini akan mati, akan rusak pada tahun keberapa gitu, sehingga ada kesempatan mereka punya produk yang baru lagi. Handphone aja mungkin bukan cuma lowbat, kalau lowbat kan di charge hidup lagi, tapi suatu ketika handphone kita itu akan out of date, lalu nggak ada yang jual lagi apa ya, onder dealnya, lalu juga nggak bisa update dengan aplikasi-aplikasi yang baru gitu, sehingga langsung harus berhenti itu handphone. Jadi handphone aja sudah disetting pada titik tertentu akan mati. Jadi menurut saya kita hidup itu nggak bisa. Seakan-akan hidup itu kita itu nggak mati-mati menurut saya. Jadi Highlander, jadi apa ya yang nggak mati-mati itu ya. Jadi hidup terus. Ya mau kayak kucing katanya punya nyawa 9 atau berapa ya kucing. Ya kita kan nggak seperti itu, kucing ya kelindes, mobil juga mati juga sih sebetulnya. Tapi buat saya, mari kita lihat kita berada di titik yang mana. Kalau Anda yang sudah mulai pada titik puncaknya sudah lewat, ya ini nggak terlalu kelihatan aja di sini karena kan lagi pada matiin video kamera nih. Tapi kalau pada hidupin video kamera semua gitu ya kelihatan sebetulnya siapa yang lagi grafik hidupnya sedang begini naik ya. Tapi siapa yang grafik hidupnya memang kita itu sedang tahap gerakan turun ya. Maka kita yang sedang masuk fase gerakan turun, spiritualitasnya adalah emptiness, pengosongan diri gitu. Menjadi stres kalau kita kebalik-balik. Kalau kita kebalik-balik, yang harusnya bekerja, yang harusnya bergerak, mencapai ini dan itu, belajar ini dan itu, dia cuma diem aja gitu ya, nggak berbuat sesuatu. Itu dia akan kehilangan jati dirinya, kehilangan makna hidupnya. Tapi Anda yang misalnya baterainya memang udah mau habis nih dalam hidup ini ya, tapi masih ngotot mengejar ini dan itu ya, lalu kita sendiri akan depresi sebetulnya, akan tidak nyaman dengan hidup seperti itu. Saya mengamati ini, kalau ibu-ibu bapak-bapak di sini enggak lah, pasti enggak. Ada orang-orang yang sudah sampai tua pun masih mata duitan ya. Jadi kayaknya itu hidupnya itu didorong oleh dia punya duit apa enggak gitu ya. Jadi kalau dia enggak, dia baru happy kalau dia dapat duit. Entah dikasih anaknya, entah dia pengen dagang lagi, pengen jualan lagi. Saya ingat bapak saya dulu ya. Bapak saya umur 74. Tiba-tiba bilang kepada ibu saya, "Bu, aku pengen," pakai bahasa Jawa, "aku pengen dodolan meneh, pengen jualan lagi," kata bapak saya. "Apa jualan wes tuwo," kata ibu saya. "Ngapain jualan lagi, udah tua." "Oh, nggak, aku masih kuat," kata bapak saya. "Aku pengen jualan kopi susu seperti dulu lagi." Ibu saya, nggak boleh jualan lagi, udah tua," kata ibu saya. Bapak saya marah. Bapak saya marah begini. "Oh, kalau aku nggak boleh jualan lagi, kita pegatan. Pegatan itu bahasa Jawa. Kita bercerai. Jadi kalau aku nggak boleh jualan lagi, kita bercerai." Bayangkan bapak saya umur 74. Ya, usia perkawinan sudah 52 tahun kali ya. 52 tahun waktu itu usia perkawinan. Masih berkata kalau aku nggak boleh jualan lagi, kita cerai, kata bapak saya. Ibu saya nanggepin asal-asalan. Ibu saya bilang,
sono cerai kalau berani gitu kan, kata-kata ibu saya gitu kan, kono pegatan gitu. Ternyata bapak saya serius loh. Bapak saya kabur ke Istiqlal, ke Masjid Istiqlal. Saya lagi ngantor di gereja katedral. Kantor saya waktu itu di katedral. Lalu bapak saya telepon dari telepon umum. Dulu kan nggak ada handphone, pakai cepean, pakai 100 rupiah logam gitu di telepon umum di Istiqlal. Nelpon ke ibu saya di sana, di Tangerang. Ibu saya di Tangerang. Bu, aku wes di Istiqlal. Aku sekarang mau baca syahadat Islam lagi, seperti agamaku yang pertama. Jadi aku mau cerai sama kamu. Wah, ibu saya baru syok. Wah, ternyata suaminya serius mau cerai dengan cara balik ke syariah Islam. Dia mau baca ini lagi apa, supaya mau balik lagi ke Islam gitu. Lalu akhirnya ibu saya nangis-nangis telepon saya. Saya lagi di katedral. Terus lalu, Yus, ini bapakmu itu lagi di Istiqlal, tolong urus bapakmu mau ceraiin aku, kata ibu saya. Wah, kok jadi gini kisahnya nih, saya lagi tenang-tenang ngantor di katedral. Akhirnya apa yang terjadi, saya nyebrang dari katedral, saya nyebrang nyari bapak saya. Wah, saya keliling Istiqlal kan luas ya, gede ya, saya keliling mana gitu. Wah, ketemu di pojok. Terus, Pak, bapak ngapain di sini? Bapak saya itu kan agak segan sama saya, karena waktu kecil saya dulu digampar sama bapak saya. Tapi setelah saya jadi romo, ya bapak saya itu segan sama saya. Mungkin rasa bersalah gampar saya waktu kecil, ternyata anaknya jadi romo. Berarti kan gamparin romo kan berarti kan. Nah terus dia segan, Pak, bapak ngapain kesini? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain, kata bapak saya gitu. Jadi baru saya tanya gitu aja, keder gitu bapak saya. Enggak, aku nggak apa-ngapain, kan kaget itu. Romo datang ke Istiqlal, buat dia itu, kok ada anakku Romo datang ke Istiqlal. Enggak ngapa-ngapain. Yowis, bapak udah makan belum? Aku tanya gitu. Belum, lapar aku, kata bapak saya. Kok nggak makan? Nggak punya duit, kata bapak saya. Lah, nggak punya duit kabur, saya bilang. Kalau nggak punya duit jangan kabur, aku bilang. Jadi, yowes Pak, aku traktir, aku bilang. Traktir opo? Yowes, ikut ke pasar baru. Lalu aku ajak ke bakmi Abun. Terus saya tanya, Pak, bakminya mau pakai daging ayam atau campur? Campur opo? Kata bapak saya. Campur babi, kata saya. Oh, campur. Wah, berarti bapak saya masih mau makan daging babi kan? Berarti nggak jadi itu dong, nggak jadi pindah ke Muslim lagi dia. Yang penting saya selamatkan dulu niat dia untuk jadi Islam lagi. Terus saya selamatkan dulu, terus akhirnya setelah kenyang baru saya antar pulang ke rumah. Akhirnya saya sidang tuh suami istri berdua tuh. Bapak ibu saya sidang. Saya masukin kamar, saya pasang lilin, saya pasang salib. Saya doain dulu, terus saya tanya, Pak, ibu dulu saya tanya, Bu, ibu tuh masih cinta nggak sih sama bapak? Kok berantem sampai kayak gini? Aku bilang, yo aku masih cinta sama bapakmu, tapi bapakmu tuh makin tua makin aneh, kata ibu saya. Ibu saya sama bapak saya selisihnya 13 tahun. Jadi bapak saya 74, mulai korslet dikit gitu. Ibu saya masih 61, masih terang benderang lah pikirannya gitu kan. Tapi bapak saya udah mulai aneh-aneh. Ya wes lah Bu, nanti ibu juga kalau tua juga aneh, saya bilang gitu. Ya wes lah, kata saya bilang gitu. Terus saya tanya bapak saya, Pak, bapak itu masih cinta nggak sih sama ibu? Ya aku masih cinta sama ibumu. Enggak. Bapak saya jawab gini, Pak, Bapak masih cinta nggak sama ibu? Bapak saya bilang apa? Saya tak pikir-pikir dulu, kata bapak saya. Loh, kenapa tak pikir-pikir dulu? Iya, kalau aku boleh jualan, aku cinta sama ibumu. Tapi kalau aku dilarang-larang,
sebagai lelaki aku mau jualan dilarang-larang, ya aku nggak cinta sama ibumu, kata bapak saya gitu. Ya wes, bapak boleh jualan, tapi ngikutin aku ya. Nggak boleh jualan kopi susu, nggak boleh. Karena pengennya dorong gerobak jualan kopi susu seperti zaman dulu dia masih muda. Bapak aku bikinin kolam ikan ya di depan rumah, bapak jualan ikan, oke? Saya bilang begitu. Akhirnya saya bikinin kolam, saya kasih ikan di situ, jualan. Kalau tanda-tandanya nggak laku, saya yang beli. Saya telepon keponakan saya, Rino, nih Om transfer uang ke kamu, kamu beli ikannya Mbah ya. Kamu makan-makan sama anak Miss Dinar, Putra Altar, bikin ikan bakar, tapi belinya harus sama Mbah. Ini duitnya Om Romo yang kasih gitu. Ya akhirnya keponakan saya senang, bapak saya senang, ibu saya juga tenang gitu kan ya. Kenapa saya cerita ini? Karena bapak saya pada masa tuanya itu kayaknya dia masih punya, tiba-tiba kepikiran dia harus dapetin duit seperti masa dia muda gitu ya. Menurut saya hidup kan nggak gitu ya. Pada masa tertentu, pada titik usia tertentu, kebahagiaan hidup kita apa? Bukan soal kita kerja ya, bukan. Tapi pada titik tertentu kita harus tenang, diam. Kebahagiaan kita apa? Ketemu dengan satu keluarga. Dua, dengan teman-teman lama, sahabat-sahabat lama. Itu kebahagiaan kita di masa tua. Ya. Maka saya selalu bilang setiap kali ada momen orang ulang tahun ya, ciri-ciri orang yang sifatnya baik, yang karakternya baik, itu adalah dia punya teman lama, dia punya teman itu langgeng, lama, teman-teman sejak zaman lampau tuh banyak gitu, terus saja ya. Itu orang yang sifatnya itu baik ya. Bukan berarti ketemu terus, bukan, tetapi ya jarang ketemu karena kesibukan masing-masing, tetapi kalau ketemu tuh kita baik, akrab, dan gembira gitu dengan teman lama. Dan ada kerinduan buat ketemu. Karena menurut saya, pertanyaan, what are you looking for? Kan the purpose of life itu kan pertanyaannya adalah, what are you looking for? Apa yang kau cari di dunia ini? Sama dengan pertanyaannya, apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda bahagia dalam hidup? Ya. Nggak apa-apa, waktu masih SD itu kebahagiaannya dikasih handphone. Hadiah ulang tahun, make a wish supaya aku dapat Samsung S22. Atau aku dapat hadiah iPhone 13. Ya itu namanya anak remaja. Anak remaja memang kebahagiaannya punya handphone yang powerful, buat dia berselancar di internet, di sosial media, TikTok, Instagram, wah itu kebahagiaan dia. Ya. Tapi nanti pada titik umur tertentu, 25 tahun, 30 tahun, yang membuat dia bahagia adalah ketika dia ketemu pasangan hidup. Dia dapat pasangan hidup. Itu puncak kebahagiaan umur segitu. Ya. Jadi the purpose of life itu sebetulnya parsial, berdasarkan setiap masa hidup kita. Ya. Dan kita biarkan kita menikmati masa-masa itu dengan bahagia. Ya. Jangan menilai, yang muda jangan menghakimi yang tua, kok yang tua kayak gini ya. Ya kebahagiaannya beda orang tua. Demikian juga yang orang tua, nggak bisa ini kok anak kecil kok main gadget terus, ya kok di depan kok handphone terus, di depan komputer terus, kok pembantu zaman sekarang main handphone terus ya. Pembantu zaman sekarang memang dunianya udah punya handphone. Beda dengan kita zaman dulu, majikan aja nggak punya handphone ya kan zaman dulu. Sekarang ya pembantu memang zamannya remaja punya handphone gitu. Jadi ibu saya itu sekarang, ibu kan yang sekarang kan yang giliran tua kan ibu saya nih. Yang dulu kan bapak saya yang rewel, sekarang ibu saya nih yang umurnya udah 81 tahun. Gonta-ganti pembantu terus gitu kan. Ya kan? Itu kadang-kala rewel kan, orang tua tuh, aduh, saya sampai stres ganti-ganti yayasan.
Satu yayasan kan punya jatah 3 kali ganti pembantu. Ini udah berapa yayasan? Saya 3 yayasan loh saya. Saya udah berkelana ke 3 yayasan pembantu. Belum perawat, belum suster perawat, belum, masih pembantu aja. Karena dia nggak mau tinggal sama kakak saya, nggak mau. Saya suruh, Bu, Ibu tinggal sama Mas Andri di BSD. Nggak mau. Aku pengen sendiri. Aku masih kuat. Terus bilang, Ibu tinggal sama Mbak Ati di Karawaci. Nggak mau, cerewet Mbak Ati. Nah, cerewet juga nurun dari ibu, saya bilang begitu ya kan. Terus kakak saya yang tertua udah meninggal. Dia kayaknya pengennya sih sama anak yang paling tua itu, Mbak Ani. Cuma kakak saya meninggal dunia. Pengennya juga sama saya, cuma kan nggak mungkin dia seneng sama saya. Wow, kalau saya ajak nginep ke Samadi, bangganya minta ampun dia. Tapi gara-gara bangganya minta ampun, pembantunya diomelin lagi, itu problem lagi. Ujung-ujungnya saya ngeruwet lagi cari pembantu lagi. Nah, lalu dia ngeluh, pembantu zaman sekarang orang iso kerja, main handphone terus. Terus kan pas ketemu Bu Cun di sini, saya bilang, Bu Cun, nasihatin tuh ibu saya tuh, ngomel terus sama pembantu, gitu. Terus nasihatin Bu Cun, Ibu, itu memang zaman sekarang begitu, kata Ibu Cun. Pembantu-pembantu tuh main handphone, pembantu saya juga, pembantunya Ibu Liana Talar juga handphonean, nggak apa-apa, memang zamannya gitu. Biarin aja, kalau memang masanya dia udah kerjaan udah beres, Ibu udah tenang-tenang aja, gitu. Nggak usah mengkritik anak zaman sekarang. Dinasihatin Ibu Cun manggut-manggut sih. Lumayan tuh 2 bulan pembantunya tahan tuh. Tapi bulan ketiga udah korslet lagi. Wah, pusing dah. Tapi ini maksud saya, jangan sampai kita tidak bahagia pada titik umur kita yang sekarang. Ya. Saya kira kalau kita mampu menjawab what are you looking for, apa sih tujuan hidup kita, apa sih yang kita cari. Kalau kita mampu menjawab dengan baik dan mampu menemukan, ya, itu saya kira kita akan anteng ya sebagai pribadi. Itu tidak, istilah orang Jawa tuh tidak gedandapan, tidak resah, tidak gelisah. Dan bagi saya belajar betul di komunitas Samadhi ini ya. Di komunitas Samadhi ini menurut aku komplit, menurut saya. Kenapa? Ada fraternya Romo Romanus, itu baru lulus SMA, itu frater kelas 0. Fraternya Romo Anton Baur dan Romo Nofrin, itu frater-frater yang sudah kelas teologi, sudah mau tahbisan. Jadi ini frater kelas 0, ini frater yang mau tahbisan. Ya. Lalu ada Romo yang baru tahbisan. Romo Nofrin baru tahbisan, Romo Anton Baur juga masih muda. Tapi ada usia saya, tengahan. Usia umur 40 sampai 50 tahun. Di situ yang mungkin lagi masa dewasa, yang lagi punya banyak tanggung jawab di situ. Tapi juga di sini ada Romo Aji yang kena stroke di kursi roda, umur 60 something. Ada Romo Hadiwijoyo kena cancer, saya rawat di sini, sedang kemo, 75 tahun. Ya. Dari situ saya berefleksi sebetulnya. Saya nggak bisa sombong sekarang Romo Yus direktur Samadhi, nggak bisa. Ya. Nggak selamanya hidup saya kayak gini. Suatu ketika saya akan seperti, ya posisinya akan tua aja, seperti Romo Hadi, Romo Aji, ya mudah-mudahan saya nggak sakit. Ya. Tapi kan saya tidak menutup kemungkinan bahwa it can happen to everybody gitu. Bahwa orang bisa sakit tuh bisa aja. Mungkin dia punya masa jaya-jayanya, ya. Tetapi dia bisa sakit gitu. Maka sekarang ini, kenapa saya baik sama para frater ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya selalu bilang kalau saya nraktir bakmi, nraktir bubur ayam, kalau lagi punya duit ya traktirnya ke Sushi Tei,
ya. Kalau ke Angus Steak sih nggak saya traktir mereka karena budgetnya nggak ke situ ya kan. Kalau Angus ya Susite masih kuat lah 10 frater gitu kan ya. Nah, saya bilang sama para frater, para frater, nggak ada makan siang yang gratis di dunia ini, saya bilang gitu. Apa itu Romo? Baca dong itu pepatah apa? Nggak ada makan siang gratis di dunia ini. Artinya apa? Eh, ini yang you dapat ini, itu you harus lakukan sesuatu gitu loh. Nggak bisa apa-apa tuh take it for granted, dikasih, tapi eh, nggak ada imbalannya. Oh berarti Romo nggak tulus ya sama kita ya? Iya, gua nggak tulus sama lu, saya bilang gitu. Emang kenapa Romo nggak ada makan siang gratis? Iya, gue cuma mau minta tolong. Nanti kalau gue udah tua, kalau gue udah di kursi roda, tolong ajak gue jalan-jalan, ajak gue makan lah, makan bakmi, bubur di mana. Oh siap komandan, dia bilang begitu ya kan. Uh, Bahkan mereka tuh nyatet itu. Ada satu si Romo Salto tuh, sejak frater kan sering lah pergi ke sama saya ke sini sih. Dia tuh nyatetin di handphone dia, diajak Romo Yus ke restoran mana aja. Dan di situ menu favoritnya, oh di sini nih Romo Yus tuh sukanya muntahu, eh, babi sama udang isinya dicincang. Terus saya bilang, kalau gua sakit gua nggak doyan makan ya, tolong gua dibeliin muntahu dengan babi dengan udang nih dari restoran ini, gue pasti doyan makan, saya bilang begitu. Karena kan lembut, campur nasi dikit lembut, itu pasti kalau buat saya itu kayaknya mungkin untuk saya makan ya. Oh siap. Wah, jadi buat saya tuh saya belajar dengan hidup berkomunitas seperti ini karena ya saya nggak punya anak. Ketika saya tua ya saya akan seperti Romo Hadi, Romo Haji. Romo Hadi berjasa besar dalam hidup saya. Dia sering traktir sop kaki kambing di Roxy, dudung sop kaki kambing dudung atau apa itu ya di Roxy. Saya ingat terus ke Mangga Besar, makan restoran Padang di Mangga Besar. Terus saya diajak jalan-jalan ke mana gitu, keluar kota naik mobilnya dia gitu. Saya ingat itu ketika masa mudanya beliau umur 40-an. Saya masih umur 12 atau 13 tahun ya. Waktu di Tangerang dulu. Saya ingat. Maka saya bilang, dah Romo Hadi masa tuanya ikut saya aja. Pasti akan saya rawat dengan baik, saya bilang begitu. Ya. Bapak Ibu juga demikian. Bapak Ibu kan punya legacy, punya turunan juga ya. Itu legacy itu akan diturunkan ke anak cucu Anda. Tapi nanti ketika kita tua ya kitab suci bener lah yang berkata bahwa ketika masa muda kita pergi kemanapun kita mau ya. Tapi ketika kita sudah tua, pinggang kita akan diikat dan ya kita akan dituntun oleh orang yang lebih muda lah ya. Kitab suci jelas sekali berkata begitu. Nah, bagi saya hidup itu harus dipersiapkan ya. Harus dipersiapkan sehingga kita pada titik umur berapapun itu selalu bahagia. Nah, kalau harus menjawab dari kitab suci, apa sih tujuan hidup kita? Kalau menurut saya, jawabannya sangat jelas, mengikuti Yesus. Ya, kita nggak punya tujuan yang lain. Ya. Nah, cuma kan kata mengikuti Yesus kan agak abstrak ya, agak abstrak mengikuti Yesus apa gitu. Di Injil Lukas itu kan ada juga orang yang mau mengikuti Yesus. Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi gitu. Tapi Yesusnya malah bilang apa? Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi aku, anak manusia, tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesusnya malah bikin bingung tuh. Ngapain ngikutin gua? Gua nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya gitu. Artinya yang kita mau ikuti kan bukan soal sosok, bukan soal tempatnya, tapi kan pribadi Yesus. Pribadi Yesus. Ingin mengikuti Yesus tuh artinya ya kita ingin mengikuti cara hidup Tuhan Yesus. Dan cara hidup Tuhan Yesus yang paling gampang itu benar di kitab suci itu ada sebetulnya di Lukas bab 6 ya.
Di situ ada dua perikop yang saya gabungkan menjadi satu ya. Mulai dengan Tuhan Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Jadi ayat pertama itu satu kalimat aja. Yesus naik ke bukit dan berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Ini cara hidup yang pertama Tuhan Yesus. Cara hidup yang kedua, Tuhan Yesus habis berdoa, dia turun ke tempat yang datar, dia turun, lalu dia memilih 12 murid. Jadi dia memanggil Petrus, Yakobus, Andreas, Yohanes, sampai si Yudas Iskariot yang berkhianat itu pun dia panggil. Ya. Setelah Yesus membentuk komunitas, bagi saya Yesus membentuk komunitas. Lalu setelah itu Yesus turun ke tempat yang datar bersama para murid. Di sana sudah menunggu orang-orang yang cacat, orang lapar, orang yang kesurupan. Mereka para murid, Tuhan Yesus bersama para murid melayani mereka. Ya. Lihat Bapak Ibu, kalau kita bertanya, apa sih tujuan hidupku sebagai seorang Kristiani? Jawabannya adalah mengikuti Yesus. Tapi mengikuti Yesus yang bagaimana? Ya, supaya kita sampai pada kekudusan itu. Kan tujuan akhirnya udah tahulah. Tujuan hidup masuk surga, itu udah gampangnya gitu aja, ya kan? Tapi kan untuk sampai masuk surga, kalau inspirasi kitab suci tadi adalah mengikuti Yesus dengan cara tahap pertama, Yesus berdoa semalam-malaman kepada Bapaknya. Dia punya kontak batin dengan Bapaknya di surga. Yang tahap kedua, ya, dia membentuk komunitas. Dia punya grup. Dia punya keluarga inti, ya. Ini menjadi semacam apa ya? Lokus atau tempat atau sarana untuk terus mengejar kekudusan. Jadi punya komunitas, punya community, punya family. Nah, baru nggak berhenti di situ. Family ini, community ini bergerak melakukan pelayanan kepada orang-orang yang menderita. Bagi saya Bapak Ibu, kalau ada orang bertanya kepada saya, Romo, bagaimana caranya saya masuk surga? Dulu-dulu ya, ketika saya belum mencermati firman ini ya, saya bilang nggak tahu, gue juga belum sampai sono gitu ya. Dulu-dulu saya jawabnya begitu. Tapi kalau sekarang saya pede dan dengan penuh otoritas saya akan menjawab, mau masuk surga gampang. Langkah pertama, you punya kontak batin dengan Bapa di surga. You harus rajin doa. Jauhkan diri dari dosa-dosa. Itu jelas. Itu klaster pertama ya. Klaster kedua, you harus bahagia di dalam keluarga. You harus punya komunitas ya. Kalau you bahagia keluarganya, rukun ya, terus juga Anda punya komunitas, wah, itu hidup itu bahagia sekali ya. Entah disatukan karena sepedaan bareng, goes, entah disatukan karena makanan, disatukan karena arisan, disatukan karena persekutuan doa seperti ini ya. Itu menurut saya itu bahagia sekali loh kalau Anda bisa punya seperti ini, komunitas seperti ini. Dan nanti puncaknya, Anda jangan menjadi komunitas atau keluarga yang egosentris, nggak bisa. Anda harus bergerak keluar. Di luar kita masih banyak orang yang hidupnya jauh lebih menderita daripada kita. Ya. Itulah yang selalu saya ajarkan kepada para frater di sini. Kita udah rajin doa. Ya, pagi, siang, sore nih kita doa. Kita punya komunitas, wah kita gembira nih, kita punya komunitas, ada opera komedi, ada praise and worship, kita punya grup bersama nih, gembira. Nggak boleh berhenti. Kita harus berbuat kasih. Maka saya bikin gerakan yang ketiga, yaitu gerakan Cintailah Sesamamu, GCS, yang mulai bagi-bagi makanan, bagi beras, bagi roti. Nah ini menurut saya, pada akhirnya, kalau kita cuma berhenti bahagia dengan komunitas tanpa berbagi ya. Indonesia itu kan bagusnya adalah karakter orang Indonesia itu punya level solidaritas dengan orang lain. Oh,
kemurahan hati pada orang lain itu ranking 1 di dunia katanya. Ya, orang Indonesia kemurahan hati. Ya, maka saya kira kalau Anda ingin bahagia, ini 3 klaster kehidupan Tuhan Yesus nih, kita jalankan aja. Kalau menurut saya sih, Anda punya sedikit-sedikit aja ya. Ya, tiap orang pasti ada kekuatannya masing-masing. Ada yang kuatnya di doa, tapi yang kuatnya di doa harus didorong untuk berkomunitas dan juga berbuat sosial. Ada yang kekuatannya berbuat sosial terus, tapi dia jarang doa nih. Nggak mau nih ikut pendalaman Alkitab, ikut misa, dia maunya jadi ekstrim gerakan sosial gitu. Ya, dia harus diajak pelan-pelan, Maka ketika kita bisa mencapai titik itu, ya, kalau menurut saya hidup itu kayaknya ya terima kasih Tuhan, aku sudah mulai mengisi 3 kotak itu dalam hidupku. Sehingga pada suatu hari aku mati misalnya gitu ya, minimal aku tenang gitu ya. Ketimbang orang yang seumur hidupnya misalnya nggak pernah pelayanan, atau dia nggak pernah doa, apalagi dia juga nggak punya komunitas, itu kadang-kadang sedih. Saya pernah ya misa tutup peti nih Bapak Ibu ya, yang datang cuma 4, ya bapak-bapak yang mati di rumah sakit Karoles waktu itu, rumah duka Karoles. Ada seorang suami meninggal dunia, yang datang cuma 4 nih. Saya misa tutup peti sebelum berangkat ke pemakaman. Yang datang tuh siapa? 4 itu. 1 istrinya, ya. Yang kedua ini anak kedua. Anak pertama nggak mau datang karena dia paling punya banyak sakit hati atau luka sama bapaknya, sehingga sampai bapaknya mati pun dia nggak mau datang ke rumah duka. Jadi luka batin keluarga itu kuat sekali di sini. Ya. Yang ketiga ini romonya, saya. Yang keempat mayatnya itu sendiri, jenazah itu sendiri. 4. Nggak ada core lingkungan. Biasanya kalau ada orang meninggal aktif di lingkungan kan, wah itu core lingkungan. Paling nggak ketua lingkungan mimpin lagu lah, ya dan sebagainya. Nggak ada keluarga yang lain, nggak ada teman-teman, nggak ada sahabat-sahabat, sepi. Jadi saya itu misa paling cepat dalam hidup saya 21 menit selesai. Jadi 20 menit selesai, nggak pakai khotbah, nggak pakai nyanyi. Ngapain saya khotbah? Orang yang 2 nangis, 1 diam aja dipetik, ngapain saya khotbah? Ya kan, nggak ada yang dengerin saya. Mendingan saya bacain misanya, saya ciprat-ciprat air, terus saya panggil tukang tutup peti, dilem, dikunci, nguing-nguing, mereka bertiga sama sopir berangkat ke pemakaman. Kan sedih kan kematian kayak gitu. Kematian kayak gitu sedih. Karena apa? Selama hidupnya, dia nggak masuk ketiga ini nih. Ketiga kotak ini, kalau menurut saya. Ketika ayah saya meninggal tahun 2008, wah, saya lagi melayani orang meninggal di rumah sakit Atma Jaya. Waktu itu belum ada Grand Heaven, rumah duka Atma Jaya itu. Wah, selama saya misa arwah itu tutup peti ya, 7:30 malam. Ya. Itu bapak saya meninggal jam 19 sekian. Setelah saya misa meninggal bapak saya. Jadi sepanjang misa handphone saya bergetar terus. Derut kan saya vibrate ya. Aduh, ini siapa sih yang nelpon saya kok nggak berhenti. Sepanjang misa bunyi. Cuma kan saya nggak berani buka handphone kan. Habis misa selesai saya buka ganti jubah, saya ngelihat handphone, turut berduka Romo di mana kita jemput ayahnya Romo meninggal. Saya langsung ngebut dari Pluit ke Tangerang ya. Waduh, sampai Tangerang tempat ibu saya ya. Rumah saya itu tipe 21, cicilan 25 tahun. Bapak ibu saya tuh dulu beli rumah Rp39.000 per bulan, ya 25 tahun. Sampai bapak saya mati pun belum lunas itu rumah. Tapi ya udah anak-anak yang lunasin ya 39.000, nggak ada rasanya lah, ya kan. Nah terus, tapi yang ketika saya datang, saya mau masuk ke tempat bapak saya aja susah. Karena apa? Mungkin ada rumah kecil cuma 6 kali 10 ya. Jadi bapak saya
dikasih tempat tidur dipakai lantai. Kalau orang Jawa biasanya ya kecampur gaya Muslim kejawen sih. Jadi enggak di atas tapi direbahkan di lantai, dikasih kasur gitu ya. Itu yang duduk-duduk sama ibu saya, sama keluarga saya ada kali 300 orang. Jadi jalanan ditutup, orang pada gelar tikar ya kayak orang tahlilan gitu. Ya ada tukang beca. Bapak saya tuh seneng main sama tukang beca di pasar. Dia nggak terlalu seneng main di gereja, bapak saya. Bapak saya lebih seneng nongkrong di pasar sama karena itu jiwanya dagang, jiwanya dagang kopi susu itu loh. Lalu ya udah, dia nongkrongnya sama tukang beca, sama tukang kopi, tukang apa. Jadi ketika bapak saya meninggal dunia, wah orang-orang pasar pada datang. Kalau ibu saya di gereja sama di kelurahan, ibu-ibu PKK datang, ibu-ibu WK datang, orang paroki Tangerang pada datang, wah banyak. Ya, itu belum umat kenalan saya yang dari Jakarta gitu ya. Itu belum pada tahu dan rumah saya kan terpencil sekali di Pasar Kemis sono, siapa yang mau ke sono ya kan, susah gitu. Tapi dari situ saya membandingkan dengan tadi orang yang di rumah duka Karoles meninggal ke pemakaman cuma bertiga, sedangkan ya bukannya ingin sok gitu ya, tapi ayah saya meninggal dunia yang mengiringi ke pemakaman banyak ya. Artinya gini Bapak Ibu, bukan soal harta yang kita punya kan pada akhirnya, tapi apa yang kita tabur dalam hidup ini ya. Perbuatan baik, kebersamaan, komunitas, hidup nggak egois, nggak jahatin orang ya. Ya kalau mau dipikir apakah Bapak Ibu saya seorang donatur, bukan ya, bukan. Paling ikut pelayanan ya kerja, pakai tenaga, waktu gitu. Enggak. Gimana mau jadi donatur, anaknya aja makan nasi dan garam gitu loh. Bukan itu, tapi sejak masa mudanya bapak saya ngasih contoh baik sama tetangga. Tiba-tiba dagangannya kopi susu laku. Dia pergi ke Tanah Abang, beli kaos bola warna merah sama biru dia beli. Jadi saya tim sepak bola gitu, tim sepak bola di kampung tapi nggak punya kaos seragam. Bapak saya tiba-tiba ke ini, padahal jualan kopi susu untungnya berapa gitu ya. Ternyata apa? Dia jual radio. Dia jual radio dijual buat beli kaos sepak bola anak kampung gitu. Ya it's okay lah, saya mengenang masa kecil seperti itu. Tapi buat saya ya pertanyaannya sekali lagi, apa tujuan hidup kita? Apa yang membuat kita bahagia? Bagaimana sampai pada kekudusan itu? Ya, menurut saya paling bagus itu kalau kita mulai melakukan ketiga klaster cara hidup ini, 3 cara hidup Tuhan Yesus. Kalau kita melakukannya, saya sih merasa masa tua kita tenang, ya, dengan keluarga baik, punya teman-teman lama, rajin doa, rajin nolong orang, ya. Maka saya bilang nih, ziarah ke Ruteng, jangan cuma ziarah doa, pengen doa di kapel adorasi abadi yang banyak mukjizat. Saya bilang, saya nggak mau begitu, saya bilang. Harus ada satu lagi, yaitu kita yang pergi ke sono harus berbuat kasih sama orang-orang di sono. Ya, kita harus berbuat baik, ya. Maka kita harus menyisihkan, kita harus membawa sesuatu. Ya itu yang kita lakukan. Maka buat saya itu selalu dalam perspektif hidup saya itu, hidup itu harus seimbang seperti itu. Berdasarkan hasil survei saya di ruang pengakuan dosa, ya, tentu ini tidak membocorkan rahasia pengakuan dosa karena nggak boleh. Tapi berdasarkan survei saya, dosa yang paling sering diomongin di ruang pengakuan dosa itu bukan selingkuh, bukan mencuri, bukan korupsi, bukan, tapi sakit hati. Sakit hati dan temannya dendam, marah, ya, bertengkar sama ini sama itu gitu ya. Lalu saya survei lagi, siapa yang paling sering ngomong sakit hati di ruang pengakuan dosa, lelaki atau perempuan? Dan jawabannya adalah perempuan. Ibu-ibu lebih banyak sakit hati. Mungkin ada 2 kemungkinan. Memang
banyak ibu-ibu yang jadi korban sakit hati dari bapak-bapak. Itu ada kemungkinan pertama. Tapi kemungkinan kedua, kenapa banyakkan ibu-ibu yang sakit hati di ruang pengakuan dosa? Karena yang datang ke ruang pengakuan dosa lebih banyak ibu-ibu. Bapak-bapak jarang, yang sedikit yang ngaku dosa gitu. Perbandingannya itu ya kayaknya 70%, 30%, atau 75-25% yang ngaku dosa. Kebanyakan ibu-ibu terus yang ngaku dosa tuh ya. Pengen curhat, pengen cerita, tapi kadang-kala itu ngaku dosanya kecampur sama curhat gitu, sehingga pengakuan dosanya jadi panjang. Sampai saya bilang, Bu, udah pengakuan dosa aja, nggak usah pakai konsultasi, nggak usah pakai curhat. Ini yang ngantri banyak. Saya bilang yang ngantri banyak. Kalau cuma satu orang doang sih nggak apa-apa lah kayak konsultasi. Tapi kalau ngantri 100 orang, bayangkan ngaku dosa 3 menit kali 100 orang, 300 menit Bapak Ibu. Come on, itu 5 jam. Duduk di ruang pengakuan dosa 5 jam, ya andanya sih enak. Ya kan, habis ngaku dosa 3 menit keluar makan bakmi gitu. Saya 5 jam di ruang pengakuan dosa begini aja. Dosa Anda bersih, sayanya butek kan habis itu kan. Nah, tapi itu betul bahwa eh, kadangkala yang menjadi pangkal ketidakbahagiaan hidup kita itu adalah relasi ya. Entah relasi dalam keluarga, entah relasi dengan teman ya. Kadang-kala memang ada orang-orang yang dikaruniai nyakitin orang. Jadi kalau ngomong tuh pahit aja gitu. Kalau ngomong pahit, negatif, bukan damai. Yang keluar dari mulutnya damai. Tapi saya selalu mengatakan begini, mulut kita ini kan, atau apa yang keluar dari kita, ya, kata-kata kita, sikap kita, itu kan pancaran dari apa yang ada di dalam. Ya, kalau di dalam hidupnya itu pahit, di dalam hatinya ini isinya kepahitan, isinya dengki, amarah, luka yang belum selesai. Percaya sama saya, yang keluar adalah kepahitan. Kepahitan. Apapun itu, ya. Nggak bakalan bisa yang keluar itu opera komedi, nggak bakalan bisa. Nggak bisa. Kenapa Romo-Romo di sini bisa output dari kebersamaan kita adalah opera komedi? Kalau menurut saya ya, kita di sini bahagia. 8 Romo, sekian frater, sekian suster di sini hidupnya rukun, bahagia, dan gembira. Sehari-hari kita memang kayak gitu tuh. Ledek-ledekan, celak-celakan, makan bareng, ya, ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas gitu. Tapi kita rukun, sehingga lalu nggak usah pakai skenario pun di acara YouTube itu udah mengalir alamiah gitu. Tapi kalau komunitasnya itu bertengkar, romo-romonya nggak cocok, misalnya ya, itu nggak bakalan punya output kegembiraan semacam itu. Yang ada cuma formalitas atau basa-basi. Nah, lebih bahaya lagi ketika ada kepahitan di antara Anda, di antara komunitas dalam keluarga atau pertemanan. Itu pasti yang ada adalah saling melukai, ya, saling melukai. Dan dasarnya adalah mungkin dalam hati kita ini memang kita ini hidup kita itu kayaknya apa ya, nggak kita kelola dengan baik nih hati kita, apa yang kita rasakan, kita selalu suka menyimpan sesuatu yang jelek. Saya selalu bilang begini, kalau you bawa telur busuk kemana-mana, you akan komplain bahwa aduh kok hidup saya bau ya, tapi penyebabnya adalah you bawa telur busuk gitu loh, kemana-mana. Buanglah telur busuk itu ya, jangan dibawa. Buang telur busuk itu, lepaskan, let it go. Hidup damai, hidup tentram, maka hatimu bersih, tenang. Ketika hati kita tenang, tidak penuh dengan konflik, maka kita berelasi satu sama lain juga akan baik ya. Maka saya paling ingin mengatakan begitu aja. Intinya dari dalam hati kita sendiri bagaimana ya. Kalau soal bentuk wajah, memang ada orang yang bentuk wajahnya gini nih, letter U, tapi letter U kebalik tuh. Kayak Suneo di film Doraemon, tahu nggak? Itu kan dia bimoli, bibir monyong 5 cm, mencucu terus ngomong Suneo tuh kan. Sama si Giant tuh, si Giant itu kan wah nakalnya dan jahatnya minta ampun. Karena memang ya struktur wajahnya begitu gitu loh. Tapi ya wajah itu kan ya. Tapi kan lihat si Suka, Doraemon, dia mau diapa-apain juga tenang, dia tetap nolong, dia tetap gembira ya.
bagi saya ya tinggal kita pilih sendirilah mau bagaimana jadi orang ya. Menderita loh bawa telur busuk terus, sakit hati masa lampau dibawa terus, orangnya udah mati entah kemana gitu ya, orangnya udah pindah kemana, kita masih sakit hati aja sama orang itu. Karena memang ada orang-orang yang hobi membawa telur busuk dalam hidupnya. um, Kitab suci kan berkata ya, kekhawatiran itu tidak menambah sehasta dalam hidup kita. Sehasta tuh segini, artinya ini contoh aja lah, saya punya temen itu, dia sekarang khawatir naik pesawat. Dan dia walaupun punya duit ya, dia nggak mau naik pesawat. Hidupnya traumatik ya. Paranoid juga ketika dengar ini, dengar itu ya. Lalu dia khawatirnya luar biasa. Waktu ada COVID misalnya, awal-awal itu, wah semua pada takut kan. Berita-berita kan orang yang kerja di rumah sakit ditolak di kos-kosannya. Ibu kos, teman kos mengusir dia karena dia kerja di rumah sakit takut ketularan COVID. Mereka dipenuhi kekhawatiran tuh orang-orang itu. Gereja juga lockdown, tutup. Apa yang terjadi ketika itu semua? Gereja lockdown itu artinya kehidupan mereka berhenti, ya. Lalu kita nggak berbuat apa-apa. Apa yang saya lakukan di Samadhi? Saya buka, Bapak Ibu. Saya udah dengan penuh kesadaran. Saya pakai cara lain. Yang lain pada khawatir lalu lockdown, saya buka dan terima pasien COVID. Dengan seikhlas saya, tidak berpikir soal, wah akan banyak yang kirim makanan, akan banyak yang bantu ini, bantu itu, transfer dana, dan sebagainya. Nggak berpikir sama sekali. Pokoknya saya cuma berpikir orang pada kemana, nggak bisa diusir ke sana kemari, saya yang buka tempat. Saya punya 100 kamar di sini. Itu baik zamannya virus Alpha maupun virus Delta sampai Omikron kemarin ya, itu saya memutuskan begitu. Jangan dikira semua sealiran sama saya. Ada Romo yang bilang sama saya, ngapain sih dibuka, kan nanti kita ketularan, kan bahaya buat kita. Ya untungnya saya di sini sama di satu ya memutuskan gitu kan. Ketika saya ketok palu buka ya buka gitu. Tapi ternyata itu yang mengalirkan banyak rahmat dan berkat menurut saya. Ya, ketika kalau saya mau hidup dengan kekhawatiran ya Bu waktu itu ya, saya nggak ngapa-ngapain, saya diem aja berdoa, diem aja. Ya, tapi menurut saya sama dia akan bangkrut. Ya, saya nggak akan bisa gaji karyawan saya 250 juta per bulan. Ya, untuk Anda yang punya perusahaan 1.000 orang ya pasti lebih stres lagi. Saya cuma punya karyawan 55 orang. Ya, itu aja udah berat gitu. Nah buat saya itu menjadi semacam contoh ya. Oke lah manusia pasti punya kekhawatiran. Tapi kan kekhawatiran benar-benar kita nggak mengubah apapun. Saya tuh lebih suka kalau saya jadi pribadi, saya coba sesuatu, salah belakangan, rugi belakangan, keliru ya tinggal minta maaf. Yang penting saya nggak punya niat buruk, gitu ya, nggak punya jahatin orang. Lalu ya, yang penting saya coba. Ya, maka kalau Anda mengenal sosok Romo Yus dari dulu, itu nggak ada istilah nanti bagaimana ya, itu nggak ada istilah itu. Ya lihat bagaimana nantilah saya bilang gitu. Ya bukan nanti bagaimana. Karena kalau saya hidup dengan dipenuhi kekhawatiran ini itu, saya juga nggak bisa merubah apa-apa loh. Ya nggak. Kalau ada suatu problem gitu, saya nggak bisa mengubah apa-apa. Maka ya buat saya ini tantangan buat kita ya. Hidup yang paling baik itu menurut saya adalah nikmati kekinian kita saat ini. Ya. Jangan mundur ke belakang. Waduh dulu punya pengalaman pahit begini gitu ya. Waduh nah, terus akibatnya apa ke depannya kita jadi takut juga. Jadi orang itu bukan hidup di masa kini, tapi dia hidup di masa lampau atau dia mengkhawatirkan sesuatu di masa depan yang belum terjadi. Dan hidup seperti itu nggak sehat menurut saya. Hidup yang paling sehat menurut saya adalah nikmati kekinian kita, hik etno, di sini dan saat ini. Kalau saya saat ini sedang memberikan PD dengan Anda, ya renungan, saya nikmati ini. Saya tutup Zoom ini,
saya langsung pergi ke Karawaci, memberikan sesi di sana. Ya saya menikmati kekinian saya pergi ke sana, nyetir mobil, dengerin musik yang saya suka, nyiapin bahan, nanti ngomong di sana 1 jam, saya balik lagi. Sore ganti lagi, seminar bersama Renat Kasali, nanti sore jam 5 sampai jam 9 malam. Ya kesusahan nanti sore, ya ntar saya pikirin ntar gitu loh. Kalau saya juga khawatir, aduh ini belum siap nih bahan ntar sore nih. Saya sama Anda juga jadi kayak dingin-dingin karena saya pikirannya kemana-mana nih. Kalau gini kan saya fokus sama Anda, selesai, ya udah selesai. Habis itu saya fokus ke, jadi hidup saya penuh sebetulnya. Ya, ini cuma teori saya untuk mengelola hidup saya, ya. Kekinian saat ini. Ya. Nanti gitu, umur Anda 40, bahagialah sebagai orang umur 40. Umur Anda 70, bahagialah sebagai orang berumur 70. Jangan lalu umur 70 sering ngeliatin foto waktu umur 20. Waduh, gue cakep ya dulu ya. Kayak artis ini nih, India, Bollywood gitu kan ya. Tapi pas ngaca sekarang, kok kayak mak gue sekarang ya. Aduh, hidup kayak gitu tuh gak nyaman. Merasa cantiklah sebagai orang berumur 70. Merasa sehatlah, gagahlah sebagai orang yang berumur 70. Jangan bandingin dengan yang lain. Ya. Begitu